Tuan Wijaya, semua sudah lengkap. Berbalik. Angkat bajumu. Sudahlah. Semua keluar. Dengar-dengar, Tuan Wijaya tiap bulan cari 100 perempuan ke Villa Wijaya. Kukira bakal ada hal-hal aneh. Kenapa nggak dia apa-apain? Langsung suruh kita keluar? Dia sebenarnya mau cari perempuan kayak apa sih? Orang besar kayak Tuan Wijaya, bisa kita omongin sembarangan? Kalian mau mati? Cepetan pergi dari sini. Guru Agung, perempuan dari seluruh negeri sudah disisir, tapi tetap tidak ketemu. Wanita dengan tanda lahir bunga persik di pinggang. Wanita dengan bunga persik yin di pinggang ini adalah satu-satunya pemilik tubuh yin murni di dunia. Tuan Wijaya, Anda terlahir dengan tubuh yang murni. Harus bersama tubuh yin murni, baru bisa netralkan racun yang di dalam tubuh. Jika tidak, Anda akan hidup melewati usia 30 tahun. Nenek, kuliah ini aku nggak mau lanjutin. Nenek sudah membesarkanmu dengan susah payah. Satu-satunya harapan nenek adalah melihatmu bisa keluar dari kampung gunung terpencil ini. Masa kuliahnya kamu nggak mau lanjutin? Tapi uang kuliahnya terlalu mahal. Belum lagi penyakit jantung nenek, juga butuh biaya besar untuk berobat. Nenek yang sudah setengah masuk tanah ini, ngapain lagi dioperasi? Pokoknya, selama nenek hidup cuma jadi beban buatmu. Mending nenek mati saja. Nenek jangan bilang begitu. Uang kuliahnya kita masih bisa cari cara lain. Sial. Racun yang kok kumat lagi. Wanita yang ada bunga persik yin di pinggangnya adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia ini. Tuan, Anda sudah sadar? Itu, ada yang nggak enak badan? Apa perlu? Lepasin bajuku. Lepasin bajuku. Lepas. Kamu mau apa? Aku peringatin kamu. Lepasin aku. Kalau masih begini, aku teriak panggil orang. Lepasin aku. Kamu ngapain? Saat racun yang kumat, cukup dengan melakukan sentuhan tubuh yang intim dengan tubuh yin murni. Gejalanya bisa mereda. Aku teriak panggil orang lo. Brengsek mesum. Pergi sana. Pergi. Pergi sana dari sini. Tuan Wijaya, saya terlambat datang. Mulut Tuan kenapa? Pergi. Cariin aku seorang perempuan. Siap. Nadia,
Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Nenek dari pihak ibu. Kenapa nenek sudah keluar dari rumah sakit? Rawat inap kan cuma buang-buang uang. Uang kuliahmu untuk universitas kan belum terkumpul. Telepon. Halo, apakah ini Nona Lestari? Saya Rektor Universitas Kota Aruna. Halo, Rektor. Itu... Bapak menelepon soal uang kuliah ya? Bisa tidak diberi tenggang waktu beberapa hari lagi? Saya justru mau membicarakannya. Baru saja ada seorang konglomerat misterius. Tidak hanya membiayai uang kuliahmu selama 4 tahun. Setiap bulan juga akan memberikan beasiswa 220 juta rupiah untukmu. Selamat ya, Nona Lestari. Kamu bisa datang ke kampus untuk mendaftar. Baik, terima kasih, Rektor. Nadia, kamu bisa kuliah. Halo semuanya, saya perwakilan mahasiswa baru tahun ini, Nadia Lestari. Peringkat 1 kampus pun, lalu? Si manis dari kampung gunung terpencil ini berani mewakili kami berpidato? Dilihat dari wajah maupun latar belakang keluarga, Nadia Lestari bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu primadona kampus kami. Sampah murahan macam apa ini? Berani disamakan denganku? Inilah pidato saya hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada perwakilan mahasiswa baru teladan, Nadia Lestari, atas pidatonya. Selanjutnya, dengan semangat yang paling bergelora, mari kita sambut Universitas Kota Aruna kami, pemegang saham terbesarnya, yang juga penyandang dana untuk uang kuliah dan biaya hidup Nadia Lestari selama 4 tahun, Bapak Adrian Wijaya. Ya ampun, Tuan Wijaya, penguasa keluarga elit sekaya negara. Kenapa dia datang ke upacara pembukaan kita? Si manis ini berhak dapat bantuan dari orang terkaya? Saat Tuan Wijaya naik panggung, ucapkan terima kasih yang baik. Tuan Wijaya terkenal sebagai iblis hidup. Kalau membuatnya marah, kita takkan bisa hidup di Kota Aruna. Lepaskan. Nadia, kamu gila. Cepat ambil karangan bunga itu. Tuan Wijaya, terima kasih bantuannya. Biaya hidup dan uang kuliah 4 tahun ini akan saya kembalikan. Kembalikan. Kamu tahu yang kuinginkan. Tuan Wijaya, saya bukan wanita seperti yang Anda pikir. Paling-paling, saya tolak bantuan Anda. Dikeluarkan di depan umum saat upacara pembukaan. Hak masuk dicabut permanen. Dan ganti rugi 1000 kali lipat. Kamu mungkin tak peduli. Tapi penyakit jantung nenekmu, entah bisa tahan atau tidak. 3, 2, 1. Jangan! Selamat Tuan Wijaya. Akhirnya menemukan tubuh yin murni satu-satunya di dunia. Cukup Anda dan Nadia Lestari berhubungan suami istri. Racun yang akan teratasi. Panjang umur sampai 100 tahun. Hanya saja, Katakan, tubuh yang murni dan tubuh yin murni saling bertolak. Jika disatukan, pasti merusak tubuh Nadia Lestari. Ringannya cacat, beratnya mati. kalau begitu uruskan persiapan pemakamannya. Tuan Wijaya, ini surat utang yang kubuat. Bunganya dihitung sesuai suku bunga bank. Uang yang Tuan berikan padaku, tidak akan kutunggak sedikit pun. Tuan Wijaya, apa maksudmu ini? Aku cuma mahasiswa dari desa. Tidak bisa memberimu apapun. Sebenarnya apa yang kau mau? Aku mau yang pertama kalimu. Tuan Wijaya, aku bukan tipe perempuan yang gampangan. 11 miliar rupiah. Aku tak mau uangmu. 22 miliar rupiah. Tuan Wijaya, aku Nadia Lestari tak akan pernah menjual harga diriku hanya demi uang.
Tuan Wijaya, kapan kita sudah menikah resmi? Kita baru kenal sehari. Bagaimana bisa menikah? Tidak, kita cerai sekarang. Mau cerai, bisa saja. Syaratnya, kau harus berikan yang pertama kalimu padaku. Malam ini, kita cerai malam ini juga. Tuan Wijaya, aku sungguh tidak mau. 3 menit. Temukan nenek dari pihak Ibu Nadia Lestari. Jangan. Aku setuju. Jangan ganggu keluargaku. Aku cuma belum siap. Kuberi waktu 3 hari. Nona Lestari, mulai sekarang Nona tinggal di kamar ini? Tuan Wijaya, bukankah kamar ini untukku sendiri? Apa maksudmu ini? Bukankah kau bilang memberiku waktu 3 hari? Aku belum mau sekarang. Kamu... Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalau tidak mau, jangan bergerak. Atau, aku tak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Tuan Wijaya, kok badan Tuan panas sekali? Apa Tuan sakit? Bagaimana kalau saya temani Tuan ke rumah sakit? Nenek, Anda baik-baik saja? Ada yang menyusahkan Anda? Tidak ada. Nenek ini juga baru mau telepon kamu. Nenek baru selesai operasi bypass jantung. Direktur rumah sakit bilang operasi nenek kali ini khusus diatur oleh Tuan Wijaya. Tuan Wijaya ini tidak hanya membiayai kuliahmu, tapi juga membayar pengobatan nenek tua ini. Nah, nanti kamu harus membalas budinya dengan baik ya. Adrian Wijaya ini kelihatannya menakutkan, tapi diam-diam menolong nenekku berobat. Jangan-jangan dia cuma mulut keras hati lembut? Itu, Tuan Wijaya, terima kasih sudah membiayai pengobatan nenek saya. Biaya pengobatan dan operasinya, saya akan kerja paruh waktu untuk melunasinya. Cuma transaksi. Lakukan saja tugasmu. Jangan pikirkan yang lain. Ini... Ini... Cepat. Bersihkan semua ini. Bibi Santosa, karangan bunga duka ini bagaimana? Bukannya Tuan Wijaya masih sehat? Tuan Wijaya memang penguasa yang berkuasa atas segalanya, tapi karena memiliki tubuh yang murni sejak lahir, sering sakit-sakitan. Setiap kali kambuh, rasanya seperti terbakar api. Sangat menyiksa. Bahkan sangat mungkin tak akan hidup melewati usia 30 tahun. Jadi anggota keluarga cabang Wijaya yang mengincar kedudukan kepala keluarga selalu kirim benda pembawa sial ini untuk mengutuk Tuan Wijaya. Kenapa bisa separah ini?
Kalau begitu, kata dokter bagaimana? Guru Agung bilang, penyakit Tuan Wijaya ini hanya bisa sembuh jika bersatu dengan perempuan bertubuh yin murni. Baru ada harapan sembuh. Nyonya, Anda adalah tubuh yin murni, yang satu dari sejuta di dunia ini. Agar Tuan Wijaya bisa terus hidup, Anda harus bekerja sama dengannya. Aku Aku ingin yang pertama kalimu. ternyata dia menikahiku hanya demi bisa bertahan hidup. Tuan Wijaya, kenapa badanmu panas sekali? Tuan Wijaya ini tidak hanya biayai kuliahmu, tapi juga bayar pengobatanku si nenek tua ini. Karena dia sudah banyak membantuku, apakah aku seharusnya... Oh ya, di kartu ini ada 2,2 triliun rupiah, kompensasi dari Tuan Wijaya untuk Anda. Silakan diterima. Uang penebus nyawa 2,2 triliun itu, apakah dia terima? Diterima. Bibi Hartati bilang Nona Lestari tidak menolak, ambil kartu lalu pergi. Aku Nadia Lestari tak akan pernah jual harga diriku hanya demi uang. Wanita ini bilang tak mau jual harga diri. Nyatanya minta uang lebih. Asisten, izinkan aku ketemu Guru Wibawa. Kumohon, asisten. Guru Wibawa kami manusia sakti. Tamu yang beliau temui, kekayaannya ratusan triliun. Kau gadis kampung miskin. Bisa apa ketemu beliau? Pergi sana, jangan kotori tempat kami. Asisten, kumohon sekali lagi. Wanita ini main apa lagi? Tuan Wijaya ini Persilakan masuk. Rp2,2 triliun. Nona Lestari, apa yang kau mohonkan? Kemakmuran? Kesuksesan? Atau jodoh? Aku mohon keselamatan. Untuk suamiku. Meski aku dan suamiku bukan suami istri sejati, tapi dia banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih. Ku dengar dia banyak musibah. Bertahun tersiksa penyakit. Jadi, Anakku, kelak kau harus balas budinya. Jadi, aku rela uang persembahan ini tukar kesehatan dan keselamatannya. Selama kalian jalani takdir jodoh, dia akan sehat dan selamat. Kau adalah satu-satunya tubuh yin murni langka di dunia. Terima kasih, Guru. Aku paham. Aku pasti usahakan selamatkan dia. Para mahasiswa, besok siang akan ada pesta dansa mahasiswa baru. Kalian harus cari sendiri pasangan dansa dan datang dengan gaun resmi, atau nilai kredit dipotong dan mempengaruhi kelulusan. Sudah tanya semua cowok di jurusan, tapi nggak ada yang mau. Masa iya? Aku harus minta Tuan Wijaya jadi pasanganku? Ada perlu? Nggak ada. Oh ya! Liontin giok pelindung ini, ku dapat dari Guru Agung. Katanya sangat manjur. Kalau suka bisa dipakai. Kalau nggak suka, ya... Ada satu hal lagi. Besok siang kamu... Tuan Wijaya, Konferensi Ekonomi Internasional besok siang mengundang Bapak sebagai tamu kehormatan. Agenda acara sudah dikirim. Sudah, nggak ada lagi. Tuan Wijaya, silakan lanjutkan. Saya pergi dulu. Pesta dansa mahasiswa baru Nona Lestari, sepertinya juga besok siang. Perlu saya aturkan pasangan dansa pria untuknya? Besok siang, batalkan konferensi itu. Bukan Tuan Wijaya, Bapak batalkan konferensi internasional 3 tahunan. Hanya untuk jadi pasangan dansa Nona Lestari? Jadi pasangannya? Dia kan orang yang tinggal menunggu mati.
Aku nggak mau dia punya penyesalan sebelum mati. Kamu... Gaun resmimu mana? Pasangan dansamu mana? Aku... Wah, bukannya ini peringkat 1 kampus kita? Kenapa pulang kampung cuma 2 hari motong rumput pakan babi? Uang buat gaun resmi aja nggak ada? Bu, saya nggak ikut pestanya. Saya cuma butuh kredit SKS. Tanda tangan absen terus pulang. Maaf Nona Lestari, tanpa gaun resmi, tanpa pasangan dansa, tidak berhak ikut pesta dansa mahasiswa baru. Kredit SKS dipotong, kelulusan ditunda. Si juara kita kasihan banget ya. Gimana kalau kita carikan dia pasangan dansa di sini? Ada cowok di sini yang mau jadi pasangan dansa Nona Lestari? Inilah juara dari kampung gunung terpencil. Kayak pengemis aja. Nari sama dia? Mending angkut pupuk kandang. Betul. Nggak usah nari. Lihat aja nggak mau. Takut ketularan bau babi. Tuan Wijaya, Anda datang? Anda datang ke pesta pakai baju gini? Saya... Pelayan. Ganti pakaian nyonya saya. Murid-murid sudah pada datang kan? Xu Qiangwei, Zhu Man, Jiang Nian, Nadia Lestari. Kakak kelas. Si Nadia Lestari, orang kampung rendahan itu, karena nggak mampu beli gaun resmi dan nggak ketemu pasangan dansa, udah DO pulang kasih makan babi. Astaga, ini primadona jurusan mana? Secantik bidadari turun ke bumi. Cantiknya luar biasa. Nadia Lestari, boleh saya ajak berdansa? Saya duluan, Nadia Lestari. Boleh saya ajak berdansa? Minggir giliran saya. Hah, konyol. Masa aku cemburu karena hal begini? Menurut kalian, siapa yang akan Nadia pilih jadi pasangan dansanya? Tergantung siapa yang dia suka. Kata orang saat semua orang tertawa, kamu akan tanpa sadar memandang orang yang kamu sukai. Nanti lihat dia pandang siapa, itu berarti dia suka orang itu. Tuan Adrian. Tuan Adrian. Tuan Adrian, kondisi Anda tidak bisa ditunda lagi. Harus segera menyempurnakan pernikahan dengan Nona Lestari. Berapa lama lagi saya bisa hidup?
Tinggal 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-30 Anda. Tuan Adrian, Nona Lestari hanyalah seorang mahasiswi miskin dari desa. Sedangkan Anda adalah orang terkaya dengan harta miliaran. Mana yang lebih penting? Pasti Anda sudah tahu. Anda dan Nadia Lestari hanya bisa hidup salah satu. Tuan Adrian, Anda yang putuskan. Tuan Adrian, bagaimana kabarmu? Kondisimu sudah membaik? Boleh kirim alamat rumah sakitnya? Aku akan jenguk dan rawat kamu. Tidak usah. Besok aku pulang. Wah, bagus sekali. Kalau begitu aku... Tanggal 1 November? Bukan besok, ya? Besok kan ulang tahun Tuan Adrian? Bibi Santosa. Tuan Wijaya bilang besok dia keluar dari rumah sakit. Kebetulan besok ulang tahunnya. Bagaimana kalau kita persiapkan dari sekarang? Kasih dia kejutan ulang tahun. Nyonya, jangan sembarangan bertindak. Di keluarga Wijaya kami, paling tabu merayakan ulang tahun. Di keluarga kami, yang paling dihindari adalah merayakan ulang tahun. Karena tubuh murni Tuan Wijaya sejak lahir, Guru Agung bilang dia tak akan hidup sampai usia 30 tahun. Jadi dari kecil sampai besar, Tuan Wijaya tak pernah berani rayakan ulang tahun. Takut tiap tahun umurnya berkurang. 30 tahun. Besok kan batas waktunya? Betul, Nyonya. Tuan Wijaya memperlakukan Anda baik. Jangan sampai Anda mengecewakannya. Tuan Wijaya, hari ini Anda harus menyempurnakan pernikahan dengan Nona Lestari. Meski ini akan membahayakan nyawa Nona Lestari, tapi ini satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Tuan Wijaya. Selamat ulang tahun. Cepat panjatkan harapan. Meski begitu, akan membahayakan nyawa Nona Lestari. Tapi ini satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Kekanak-kanakan. Tuan Wijaya. Aku tahu Anda tak suka rayakan ulang tahun, tapi jangan marah. Memanjatkan harapan di ulang tahun itu ampuh? Kalau Anda tak mau, aku yang panjatkan untuk Anda. Semoga Tuan Adrian Wijaya bahagia. Panjang umur sampai 100 tahun. Tuan Wijaya. Aku siapkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Bagaimana kalau... Anda buka sendiri? Tuan Wijaya, setelah malam ini, harapanku akan terkabul. Mulai sekarang, kau bisa merayakan setiap ulang tahun dengan sehat dan bahagia.
Kalau begitu, urus pemakamannya. Nanti lihat dia menatap siapa, itu tandanya dia suka. Aku rela sumbangkan uang persembahan 2,2 triliun rupiah ini untuk keselamatan dan kesehatannya. Anda dan Nadia Lestari ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup. Selamat ulang tahun. Sayang. Selamat ulang tahun. Sayang. Siapa yang izinkan kau panggil aku begitu? Tuan Wijaya, kondisi Anda sangat kritis. Saya terpaksa pakai jarum sakti untuk sementara pertahankan nyawa Anda. Bukankah Anda sudah putuskan untuk menyempurnakan pernikahan dengan Nona Lantari? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Cari jalan. Aku mau Nadia Lestari tetap hidup setelah kami menyempurnakan pernikahan. Setelah menyempurnakan pernikahan, Nona Lestari pasti mati. Itu mustahil. Aku tidak tanya mungkin atau tidak. Aku suruh kau cari jalan. Dia harus hidup. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Tuan Wijaya yang kejam seperti itu ternyata jatuh cinta pada seorang wanita. Kalau Tuan Wijaya tidak mau dengar nasihat, terpaksa minta putusan Tuan Besar Wijaya. Kalau dia begitu membenciku, aku juga tak perlu tinggal di keluarga Wijaya. Lebih baik malam ini langsung menyempurnakan pernikahan, besok cerai. Kalau malam ini langsung melakukannya, nggak tahu ada di rumah apa enggak. Bos, aku mau 1 kotak. Yang itu? Mau ukuran apa? Ukuran yang paling kecil? 80.000. Mahal amat. Halo Tuan Wijaya. Ada yang bisa saya bantu? Malam ini jam 8. Kakek ngadain jamuan ulang tahun di rumah leluhur. Kamu harus hadir sebagai Nyonya Wijaya. Sebentar lagi aku kirim mobil jemput. Aku Nyonya Wijaya. Siapa mau jadi Nyonya Wijayanya kamu? Ini laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan. Silakan diperiksa. Tuan Wijaya. Tuan Wijaya. Nadia Lestari sampai mana? Mobil jemput Nyonya datang lebih awal. Seharusnya dia sudah sampai di rumah leluhur. Ke rumah leluhur. Tuan Wijaya, masih lama sampai jamuannya mulai. 5 menit lagi masih ada rapat. Aku tahu sifat keluarga Wijaya. Mereka itu kejam dan tak berperasaan. Aku khawatir dia nggak bisa hadapi. Tuan Wijaya perhatian sama Nyonya ya? Dunia keluarga elite itu rumit. Sampai di sana nanti, harus hati-hati bicara dan bertindak. Jangan sampai mempermalukan Tuan Wijaya. Wah, kamu kan istri baru Adrian, Nadia Lestari. Aku ibu tiri Adrian Wijaya. Panggil saja Bibi. Cepat masuk. Baik, Bibi. Kita kan keluarga, santai aja. Cepat duduk. Kakak ipar? Coba cemilan khas ini. Renyah dan enak banget. Terima kasih. Camilan ini, kenapa rasanya aneh? Enak kan? Kalau enak makan banyak,
Tebakanku benar. Apa ku bilang tadi? Si manis kampungan ini nggak sadar. Ini makanan anjing. Lihat, makan lebih lahap dari anjing. Makanan anjing. Makanan anjing. Makanan anjing kenapa? 200.000 per setengah kilo. Kamu dan nenekmu pasti belum pernah makan hidangan mewah kayak gini. Kakek, dia calon kakak ipar yang dinikahi kakakku. Makanan belum dihidangkan, tapi makanan anjing kita udah dia habisin. Kalau nggak tahu, pikir kakakku nikahin anjing. Sudah, ribut-ribut nggak sopan. Sana siapkan jamuan ulang tahun. Diam ngapain? Cepat ke dapur bantu. Kamu bertugas, kupas kenari liar ini. Untuk sup kenari dan biji teratai. Baik. Kamu mau apa? Keluarga Wijaya punya aturan. Kenari ini harus dikupas utuh. Melambangkan keluarga rukun dan utuh. Kau sengaja menghancurkannya, ingin mengutuk keluarga Wijaya terpecah berantakan, keluarga hancur binasa. Bukan, Bibi. Aku tidak sengaja. Aku akan... Kupas pakai tangan. Kalau berani pecahkan satu, langsung minggat dari keluarga Wijaya. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Adrian, kau datang tepat waktu. Cepat cari tempat duduk. Di mana istriku? Istri kau? Oh, si manis itu? Dia lagi di dapur sama pelayan. Tuan Wijaya. Siapa? Yang suruh dia begini? Aku. Kau juga tahu, kakek paling suka sup kenari dan biji teratai. Aku suruh dia kupas beberapa kenari. Bukankah ini kewajibannya sebagai menantu, sebagai bakti? Kau pembawa sial. Acara ulang tahun kakek yang bagus, kau malah bikin dia lihat darah. Entah si manis dari kampung ini, ada penyakit menular menjijikkan. Jangan-jangan menular ke kami. Entah si manis dari kampung ini, ada penyakit menular menjijikkan. Jangan-jangan menular ke kami. Kau si manis. Berani kau menyiramku. Kakak, kau gila ya? Bisa-bisanya demi cewek kampung ini, berani melawan ibu kita. Suruh kupas kenari aja, kenapa sih? Aku tadi kasih dia makan makanan anjing. Tanya deh mereka, dia makan kayak anjing makan tai. Lahap banget. Maaf, Tuan Wijaya. Aku nggak tahu itu makanan anjing. Aku nggak sengaja bikin malu kamu. Iya benar. Mending lain kali. Jangan sering-sering bawa si kakak ipar keluar, cuma bikin malu. Dikat aja di jamban, kan lebih baik. Kakek, tolong aku. Adrian, lepaskan. Kakek, tolong, kakek. Cucu durhaka, cepat hentikan. Lihat perbuatan bejatmu ini. Bagaimanapun dia adik kandungmu. Sebagai kepala keluarga, tak belah keluarga sendiri. Malah biarkan si iblis liar dari kampung gunung terpencil berani menginjak-injak keluarga Wijaya. Benar. Farrell sekarang adalah satu-satunya ahli waris keluarga Wijaya. Kau kepala keluarga lalu apa? Dengan penyakitmu ini, kalau suatu hari kau mati, kekayaan miliaran keluarga Wijaya harus diurus Farrell, bukan? Kakek, Bibi, Adrian juga keturunan keluarga Wijaya. Jangan berat sebelah seperti ini. Lagi pula, penyakit Tuan Wijaya akan segera sembuh. Aku pasti akan...
Kalau kalian mengakuiku sebagai kepala keluarga Wijaya, kenapa istriku tak boleh makan di meja? Nyonya besar keluarga, wanita dari kampung terpencil macam ini. Tak pantas jadi menantu keluarga Wijaya. Juga tak pantas duduk di meja makan kami. Hei, transfer saham paman saya atas nama istri saya. Kau gila? Dia pamamu. Kau berani untuk Transfer saham ibu tiriku atas nama istri saya. Kurang ajar. Kau sungguh kurang ajar. Demi wanita luar keluarga ini, kau mau membalikkan langit dan bumi? Transfer saham kakekku juga atas nama istri saya. Sekarang, dia bukan cuma nyonya besar keluarga Wijaya, tapi juga pemegang saham terbesar grup Wijaya. Apa dia masih belum layak duduk makan di sini? Apa dia masih belum layak duduk makan di sini? Ayo, mari kita makan. Aku sudah tidak mau makan. Kita pulang saja. Baik, kita pulang. Pelayan, balikkan meja ini sekarang. kamu... Adrian, kamu gila ya? Hari ini ulang tahun ke-80 kakek. Demi seorang perempuan kampungan, kau berani membalik meja? Kau mau menghancurkan keluarga Wijaya? Apa kalian tuli? Istriku bilang hari ini tidak mau makan. Balikkan meja ini. Siap, Tuan Wijaya. Tuan Besar, ada masalah apa sampai marah besar begini? Ya karena Adrian si durhaka itu. Demi perempuan dari desa, dia berani melawan seluruh keluarga Wijaya. Maksud Tuan istri baru Tuan Wijaya? Perempuan bernama Nadia Lestari itu. Lagi pula Nadia adalah satu-satunya pemilik tubuh yin murni di dunia. Tuan Wijaya masih butuh dia untuk menyelamatkan nyawanya. Dia adalah pemilik tubuh yin murni itu. Benar. Tapi siapa sangka, Tuan Wijaya yang berhati keras itu ternyata jatuh cinta pada wanita itu. Sekarang dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya daripada menyakitinya. Tidak masuk akal. Seorang keturunan keluarga Wijaya yang terhormat, bagaimana bisa terbelenggu oleh seorang wanita? Tuan Wijaya, Guru Wibawa ingin bertemu Anda, katanya. Ada kabar tentang cara menyelamatkan nyonya. Aku ada urusan lain. Kamu pulang dulu dan tunggu aku. Baik. Tuan Wijaya, obat ini namanya salep pemulih vital. Cukup oleskan pada tanda lahir bunga persik nyonya sebelum berhubungan suami istri. Meski terjadi benturan yin dan yang, nyawanya tidak akan terancam. Kamu yakin obat ini bisa menyelamatkan Nadia Lestari? Kamu kirimkan obat palsu itu. Bohongi Adrian, katakan obat ini bisa selamatkan nyawa wanita itu. Biarkan mereka menyempurnakan pernikahan dulu. Setelah wanita itu mati, penyakit Adrian juga sembuh. Dia tak akan sempat menyesal lagi. Tuan Besar, kalau aku lakukan ini, Tuan Wijaya akan bunuh aku. Perintah datang dariku. Berani dia berbuat apa padamu? 100% benar. Asal pakai salep pemulih vital, nyonya pasti selamat. Urusan Anda menyempurnakan pernikahan dengan nyonya tidak bisa ditunda lagi. Bagus sekali. Dengan begitu aku dan Nadia Lestari bisa sama-sama bertahan hidup. Tuan Wijaya, tidak usah. Dengar kata. Tuan Wijaya, hari ini, apa aku bikin masalah buatmu? Kamu tak salah. Yang salah mereka. Sebenarnya, kamu tak perlu demi aku sampai ribut sama keluarga sendiri. Lagi pula, pernikahan kita sebentar lagi berakhir.
Kalau ku bilang, aku tak mau mengakhirinya. Si penyakitan Adrian Wijaya itu sekarang benar-benar kurang ajar. Bahkan Tuan Besar pun tak dihargainya. Bukannya katanya dia tak bakal hidup lebih dari usia 30 tahun? Kenapa belum mati juga? Penyakit Tuan Wijaya sebentar lagi bisa diobati. Aku pasti akan... Bu, hari ini si cewek kecil itu bilang penyakit Adrian Wijaya bisa diobati. Jangan-jangan dia udah nemuin perempuan bertubuh yin murni itu? Tubuh yin murni? Aku langsung suruh orang periksa. Kalau ku bilang, aku tak mau mengakhirinya. Tuan Wijaya, Nyonya, kalian sudah pulang? Nyonya, tas Nyonya kotor. Sudah saya cuci. Ini barang-barang dari dalam tas Nyonya. Tolong disimpan baik-baik. Bukannya kamu yang bilang habis sekali langsung cerai? Makanya aku buat surat perjanjian cerai. Ukuran paling kecil. Aku kan nggak tahu ukuranmu. Kalau nggak cocok, nggak usah dipakai. Nggak usah. Emangnya kamu mau punya anak sama aku? Siapa yang mau punya anak sama kamu? Tengkurap. Tengkurap. Dengar kata. Dia maksudnya apa sih? Jangan-jangan mau sekarang juga. Tuan Wijaya, kamu olesin apa ini? Ini. Aku pijat titik akupunkturmu. Untuk menutrisi yin dan menguatkan ginjal. Kalau begitu, kapan kita akan itu? Terserah kamu. Kalau begitu, besok aku ada ujian. Hari ini aku masih harus belajar. Bagaimana kalau besok saja? Baik. Sepakat. Tuan Wijaya, kenapa kau begitu baik padaku? Bukankah kau bilang hanya butuh yang pertama kali, lalu akan menceraikanku? Mungkin kamu salah paham. Bukan pertama kali. Tapi setiap kali. Aku harus pergi belajar. Sampai jumpa besok malam. Apa? Nadia Lestari itu tubuh yin murni yang dicari Adrian Wijaya? Pantasan Adrian begitu melindungi si kampungan itu. Ternyata nyawanya bergantung padanya. Tapi si penyakitan Adrian itu, kalau tidak mati, harta keluarga Wijaya, mana mungkin jatuh ke tangan kita? Tidak boleh. Mereka berdua harus mati. Kerjasama yang menyenangkan, Direktur Wijaya. Serangan racun yang kali ini, kenapa begitu ganas? Tuan Kedua Wijaya, aku sudah menaruh racun di minuman Adrian. Tidak sampai setengah jam,
dia pasti akan terkena serangan racun yang ke jantung dan mati mendadak. Hari ini Adrian pasti mati. Ayo, kita urus mayatnya. Halo? Klub Kota Aruna, segera kirim orang ke sana. Dia di sana. Kejar. Tuan Wijaya, Tuan Wijaya. Wah, tidak baik. Racun yang Tuan Wijaya kambuh lagi. Cepat beritahu Nyonya untuk menyelamatkan Tuan. Ponsel siapa yang berbunyi? Cepat dimatikan. Maaf. Nyonya, cepat angkat telepon. Nyonya, cepat angkat telepon. Teman-teman, cepat kembali ke tempat duduk dan lanjutkan ujian. Kenapa Nyonya malah mematikan telepon? Cepat, naik mobil ke klub Kota Aruna. Aku di kamar 9901. Cepat ke sini. Waktu habis. Kumpulkan lembar jawaban. Nyonya, Tuan Wijaya kambuh. Cepat datang ke klub Kota Aruna. Nyonya, Tuan Wijaya kambuh. Cepat datang ke klub Kota Aruna. Nadia, masih ada ujian berikutnya. Saya tidak ikut, Bu Guru. Tuan Wijaya, bagaimana kondisimu? Aku segera sampai. Kamu jangan mendekat. Ini berbahaya. Tunggu aku. Tunggu aku. Jangan biarkan dia menyelamatkan Adrian Wijaya. Habisi dia. Lepaskan aku. Kakak ipar. Berani sekali kau datang sini mencari mati. Lepaskan aku. Kalau tidak, Adrian Wijaya tidak akan membiarkanmu. Kakak iparku yang baik, kau sampai sekarang masih dibohongi. Yang ingin membunuhmu bukan aku, tapi suamimu tercinta, Adrian Wijaya. Yang ingin membunuhmu bukan aku, tapi suamimu tercinta, Adrian Wijaya. Apa maksudmu? Kau benar-benar tidak tahu? Memang, mana mungkin dia memberitahumu hal ini? Ku beritahu, begitu kau ditiduri Adrian Wijaya, kau akan segera... Nyonya, Tuan Wijaya ada di kamar 9901. Cepat ke sana selamatkan dia. Baik. Untungnya aku sudah siapkan rencana cadangan. Adrian Wijaya, kau tunggu saja. Tuan Wijaya. Tuan Wijaya. Aku datang. Nadia. Tuan Wijaya. Kau sudah baikan? Belum. Kalau... Apa kau mau? Sekarang? Masih panggil Tuan Wijaya?
Kalau... Sayang, Nanti saja panggilnya. Kenapa sampai terluka? Parah? tidak apa-apa. Luka kecil, tidak masalah. Bisa infeksi nanti. Pergi obati dulu. Tapi kau sekarang... Serangannya kali ini terlalu ganas. Kau juga lagi terluka. Aku takut menyakitimu. Pergilah. Dengar kata. Kau ingin tahu kebenarannya? Yang ingin membunuhmu bukan aku. Tapi suami yang paling kau cintai, Adrian Wijaya. Tubuh yang murni dan tubuh yin murni ini saling tolak. Kalau disatukan, pasti akan merusak tubuh Nadia dengan parah. Paling ringan cacat, paling berat, mati. Kalau begitu urusilah persiapan pemakamannya. Persiapan pemakaman. Ini kata Adrian Wijaya? Kalau begitu urusilah persiapan pemakamannya. Mana mungkin? Adrian Wijaya, dia... Nadia. Jangan-jangan kau kira Adrian Wijaya benar-benar mencintaimu? Semua yang dilakukannya cuma ingin nyawamu saja. Ternyata, semua ini jebakan Adrian Wijaya. Dan aku malah menganggapnya serius. Nadia. Nadia. Adrian. Apa kau sudah tahu? Kalau aku menyempurnakan pernikahan denganmu, aku akan mati? Aku tahu. Adrian? Farel si manis itu berani membunuh kakaknya sendiri? Bagaimana Adrian? Bagaimana keadaannya? Untung Nona Lestari datang tepat waktu. Sekarang, Tuan Wijaya seharusnya sudah dengan Nona Lestari. Pokoknya, penyakit Tuan Wijaya pasti bisa disembuhkan kali ini. Bagus sekali. Adrian akhirnya mau lepaskan wanita itu. Pergilah, cari wanita bernama Nadia Lestari itu, dan urus jenazahnya. Apa? Mengurus mayat? Apa? Mengurus mayat? Guru Wibawa, bukanlah Anda beri Tuan Wijaya sebotol obat? Katanya cukup pakai ini. Setelah Nona Lestari dan Tuan Wijaya menyempurnakan pernikahan, Nona Lestari tak akan dalam bahaya maut? Obat itu palsu. Aku yang minta Guru Wibawa berikan pada Adrian,
Presiden Direktur Grup Wijaya yang terhormat, mana bisa demi seorang wanita, sampai nyawanya sendiri tak dihargai? Di dunia ini, tak ada obat yang bisa selamatkan Nadia. Aku cinta kamu. Istriku. Halo. Gawat, Tuan Wijaya. Salep pemulih vital itu dipakai guru wibawa untuk menipu Tuan. Sebenarnya tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Nyonya. Apa katamu? Obatnya palsu? Begitu pernikahan disempurnakan, Nyonya pasti tewas. Tuan Wijaya, jangan-jangan Tuan dan Nyonya sudah... Adrian, Adrian. Apa kau sudah tahu dari dulu? Kalau aku menyempurnakan pernikahan denganmu, aku akan mati? Aku tahu. Adrian, Adrian. Nadia. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Apa dia baik-baik saja? Maaf Tuan Wijaya, fungsi tubuh Nyonya Wijaya rusak parah. Kami sudah berusaha maksimal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berani sekali kalian. Berani-beraninya mempermainkan nyawa istriku. Tuan Wijaya, saya tahu sulit bagi Tuan menerima ini. Tapi Nyonya benar-benar... Minggir. Maafkan aku. Aku tahu salahku. Jangan nakut-nakuti aku ya. Penyakitku tidak usah diobati. Buka matamu, lihat aku, tolong. Buka matamu, lihat aku. Tuan Wijaya, orang mati tak bisa hidup lagi. Biarkan Nyonya beristirahat dengan tenang. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh dia. Pergi, kau pergilah. Siapa bilang dia tiada? Siapa bilang dia tiada? Dia cuma tertidur. Sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Relakah uang persembahan 2,2 triliun ini untuk keselamatan dan kesehatannya? Semoga Tuan Adrian Wijaya bahagia dan panjang umur. Penyakit Tuan Wijaya akan segera sembuh. Aku pasti akan... Apa kau sudah tahu dari dulu? Kalau aku menyempurnakan pernikahan denganmu, aku akan mati? Nadia. Tuan Wijaya, Mana Nadia? jenazah Nyonya sudah dibawa pulang dan dimakamkan oleh neneknya. Bagaimana dengan guru wibawa dan keluarga Wijaya? Apa yang akan Tuan lakukan? Siapapun itu, bersihkan semuanya. Baik, segera kulanjutkan. Nadia. Nadia. Aku harus bawa Nadia pulang. Nadia. Tuan Wijaya, Nenek Nadia bilang, Tuan dilarang ikut pemakaman Nyonya. Dia minta Tuan, jangan kotori jalan reinkarnasi mendiang istri.
Ini salah nenek. Nenek tak seharusnya memaksamu kuliah. Kalau bukan untuk biaya pengobatan nenek, kau tak akan menikah dengan Adrian Wijaya. Manusia tak berperasaan itu. Dan tak akan berakhir seperti ini. Nadia, apa kau sangat membenciku? 7 tahun, kau tak pernah muncul dalam mimpiku. Leontin Giok pelindung ini, kaulah yang memohonkannya untukku. Mendoakan kesehatan dan umur panjangku. Sekarang ku kembalikan padamu. Ku mohon, muncul lagi dalam mimpiku. Nanti kalau ini terjual, kita bisa kumpulkan uang Anya masuk teka. Anya nggak mau sekolah. Anya mau nabung buat obati mata mama. Biar mama bisa lihat Anya. Anya baik sekolah dulu. Mama sudah terbiasa. Kalau ayah, kenapa ayah nggak peduli kita? Bagaimana kalau Anya cari ayah? Suruh ayah obati mata mama. Dokter, kenapa mata cucu saya tiba-tiba buta? Apa penyebabnya? Pasien kekurangan energi dan darah parah, ditambah infark otak, jadi buta. Sulit disembuhkan. Enya, Mama sudah bilang berkali-kali, kamu nggak punya ayah. Kalau masih sebut ayah di depan Mama, Mama marah. Iya, Ma, Anya ngerti. Anya nggak akan sebut lagi. Mama kenapa? Mama? Mama baik-baik saja. Mama? Mama kenapa? Berhenti, berhenti. Tolong mama saya. Tolong mama saya. Berhenti, berhenti. Tolong mama saya. Nak, kondisi ibumu sangat kritis. Cepat panggil ayahmu bayar biaya rawat inap. Paman, aku akan tabung uang untuk bayar biaya rawat inap. Tolong selamatkan ibuku. Mau beli sayur? Beli sayur. Jual sayur, jual sayur. Kenapa orang di foto ini, Mama? Kenapa foto Mama ditempel di batu? Mama belum pernah difoto. Lepas saja kasih ke Mama. Ini punya Mama juga. Leontin Giok ini kelihatan mahal. Jual saja buat obati Mama. Tiga menit. Cari si pencuri ini. Siapa berani-beraninya? Bahkan Leontin Giok pelindung Tuan Wijaya berani curi dan merobek foto almarhum Nyonya. 3 menit. Cari si pencuri ini. Siap. Tuan Wijaya,
Rekaman kamera pengawas di makam sudah diperiksa. Setelah pemeriksaan teknis, petugas teknis sudah menemukan jejak anak perempuan itu. Temukan dia. Siap. Halo Anya Lestari, biaya rawat inap ibumu harus segera dilunasi. Kalau tidak, kami terpaksa hentikan pengobatannya. Aku segera ke rumah sakit. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Cepat lagi. Asalkan ini bisa kubawa. Untuk bayar biaya rawat inap ibu, penyakit ibu pasti bisa disembuhkan. Serahkan. Paman ini menakutkan. Jangan sampai barang ini jatuh ke tangannya. Nanti ibu tidak ada uang untuk berobat. Tidak kuserahkan. Ini barangku. Akan kupakai untuk menyelamatkan ibuku. Dibawa untuk ibumu? Jadi ibumu yang menyuruhmu mencuri, ya? Kukatakan sekali lagi. Serahkan barang itu. Tidak. Ini memang punya ibu. Aku juga tidak mencuri. Kalau kau sangat menginginkannya, kalau begitu, kau harus bayar. Paman ini tampaknya kayak, kalau dia mau membayar, penyakit ibu pasti bisa diobati. Dasar anak kurang ajar. Mencuri barang Tuan Wijaya, berani pula memerasnya. Orang tuamu mana? Suruh orang tuamu keluar. Kalian yang merebut barangku, tapi tidak mau bayar. Kalau tidak bayar, akan kuhancurkan ini. Bayar. Serahkan barangnya. Beri fotonya padaku. Foto ini tidak bisa kuserahkan. Foto ini adalah ibuku. Kau... Tuan Wijaya. Anak ini mungkin anggota sindikat penipuan. Meski ia merusak barang peninggalan mendiang nyonya. Tapi Tuan sebagai tokoh publik juga harus menghindari masalah yang tak perlu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tapi itu foto mama. Paman, aku sudah kumpulkan cukup uang. Tolong selamatkan mamaku. Dasar si manis. Kau tahu betapa besar masalah yang kau buat? Orang yang baru saja kau sakiti adalah orang terkaya kota Aruna yang dijuluki iblis hidup. Tuan Wijaya. Setelah menyinggung Tuan Wijaya, siapa lagi yang berani mengobati ibu butamu ini? Paman, jangan pergi. Tolong selamatkan mama. Nanti mama bisa mati. Pergi sana. Jangan lagi membebani rumah sakit kami. Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Mama, Anya akan bawa mama ke rumah sakit lain. Anya pasti akan menyembuhkan mama. Kakak dokter, tolong selamatkan mamaku. Jangan, mereka itu keluarga yang menyinggung Tuan Wijaya. Ini keluarga yang menyinggung Tuan Wijaya. Iya. Cepat pergi. Jangan sampai Tuan Wijaya tahu. Nanti rumah sakit kita bangkrut. Kakak dokter, jangan pergi. Tolong selamatkan ibu saya.
tolong selamatkan ibu saya. Ibu. Dokter, di kota Aruna tak ada rumah sakit yang mau terima ibu saya. Tolong selamatkan dia. Bukan kami tak mau terima kalian, tapi karena kalian menyinggung Tuan Wijaya, jadi semua rumah sakit di kota Aruna tak ada yang berani menampung kalian. Tapi ibu saya sudah koma beberapa hari. Kalau tidak diobati, dia bisa meninggal. Kami bisa obati ibu kamu, tapi kamu harus dapat surat perdamaian tanda tangan Tuan Wijaya. Waktumu cuma setengah jam. Kalau tak dapat suratnya, ibu kamu hanya bisa pasrah. Terima kasih, Tante. Saya akan cari paman itu sekarang untuk tanda tangani surat perdamaian. Paman, saya salah. Saya tak seharusnya ambil barang paman. Tolong maafkan saya. Tolong selamatkan ibu saya. Tuan Wijaya, sepertinya gadis kecil yang mencuri itu... Paman, rumah sakit bilang aku menghina paman. Jadi mereka semua enggan obati ibuku. Paman, aku salah. Aku mohon tolong tanda tangani surat perdamaian ini. Tuan Wijaya, tanda tangan Tuan sangat berharga. Jangan sembarangan. Entah dia dari geng mana. Jangan-jangan ada konspirasi di baliknya. Paman, aku tidak bohong. Kalau paman tidak tanda tangan, ibuku akan mati. Kalau begitu, bawa aku temui ibumu. Jika benar, akan kusuruh rumah sakit atur pengobatan untuk ibumu. Jika bohong, kau tunggu saja. Baik, aku langsung antar paman ke ibuku. Maaf, paman. Mobil paman jadi kotor. Aku segera bersihkan. Sudah, jangan berpura-pura. Jalan. Ibu. Jangan usir ibuku. Dia hampir mati. Jangan usir dia. Setengah jam sudah lewat. Surat perdamaian belum juga didapat rumah sakit. Kami tidak berani menampung ibumu lagi. Siapa suruh menghina Tuan Wijaya? Mati pun ibumu pantas. Ibu kau baik-baik saja. Ibu kau baik-baik saja. Tuan Wijaya, ini... Kalau gitu bayar. Nggak bayar, aku pecahkan ini. Anak ini kemungkinan anggota sindikat penipuan. Sandiwara cari iba. Mama,
Nadia Lestari. Dokter... Pasien baru lolos dari kondisi kritis. Tubuhnya masih cukup lemah. Ditambah malnutrisi jangka panjang, kekurangan energi dan darah yang parah. Jadi kebutaan dia terkait semua ini harus rawat inap, diobati pelan-pelan. Terima kasih, dokter. Mama, kamu harus bangun ya. Anya. Kamu umur berapa? Papamu mana? Aku 6 tahun. Aku nggak punya papa. Kapan kamu lahir? Ulang tahunku 20 Agustus. 20 Agustus? Kalau itu dengan Nadia Lestari, 7 tahun lalu, bulan November. Jangan-jangan, Anya ini putriku dengan Nadia Lestari? Anya. Kamu putriku? Mama, akhirnya kamu sadar. Anya. Anya, jangan takut. Mama baik-baik saja. Mama, papa yang bayar biaya rawat inap Mama. Anya sudah ketemu papa. Papa? Papa dari mana? Anya Lestari. Mama sudah bilang berulang kali. Kamu nggak punya papa. Papamu sudah lama mati. Nanti, kalau kamu berani lagi, sebut papa di depan mama. Mama. Ibu, aku salah. Aku tidak akan sebut ayah lagi. Tidak apa-apa. Ibu perlu istirahat sebentar. Anya. Penyakit ibu? Perlu pengobatan dan observasi jangka panjang? Kamu masih kecil. Sekolah sambil merawat ibu. Ayah sedih melihatnya. Jadi, bolehkah ayah memohon padamu, biar ayah yang merawat kamu dan ibu? Anya sih mau setuju. Tapi, ibu sepertinya benci ayah. Anya takut ibu marah kalau tahu. Kak, mau ikut acara kode jatuh hati yang disponsori Kulit Masa Depan? Aku daftar. Aku juga mau. Pasti biaya rawat inap ini besar. Bagaimana dengan uang kuliah Anya? Tidak apa-apa, Bu. Anya akan kerja keras cari uang. Wah, hebat sekali kamu, nak. Ini Bibi kasih hadiah produk perawatan kulit. Bawa untuk ibumu. Dengan ini, kulit ibumu bisa tetap putih dan lembut. Terima kasih. Terima kasih ya. Kak, apakah kamu sendirian membesarkan anak? Ibuku juga lajang. Wah, bagus sekali, Kak. Apa kakak berminat mendaftar untuk acara kode jatuh hati kami? Cukup dengan berpartisipasi. Kami akan beri hadiah Rp2.200.000. Kalau berhasil jadi pasangan dengan peserta pria, masih ada perjalanan bulan madu yang disponsori Kulit Masa Depan. Kayaknya aku nggak perlu deh. Nggak apa-apa, Kak. Begini saja, aku lihat kalian juga susah. Aku akan minta ke pihak merek. Asal kakak mau ikut, hadiahnya jadi Rp11 juta. Bagaimana? Dengan uang 11 juta ini, Anya bisa sekolah. Selamat datang di Kode Jatuh Hati yang disponsori eksklusif oleh merek pencerah kulit berbasis sains, Kulit Masa Depan. Mari kita sambut peserta wanita pertama hari ini, Nadia Lestari. Bagaimana caranya mendekati Nadia Lestari? Tuan Wijaya, merek perawatan kulit. Yang ingin kita investasikan, Kulit Masa Depan, produk barunya sudah masuk ke berbagai pusat perbelanjaan. Untuk memperluas promosi, manajer Chen dan timnya khusus membuat acara kencan publik. Ini siaran langsung global acaranya. Silakan dilihat. Halo semua. Aku peserta wanita nomor 1, Nadia Lestari.
Kok pakai tongkat tunanetra? Jangan-jangan buta? Buta sih nggak apa-apa. Tapi kok bawa anak bawaan, nggak ada yang tahu kenapa dia cerai. Menurutku wanita kayak gini, siapa yang nikahi dia pasti sial. Segera ke lokasi syuting acara. Tuan Wijaya, Nona Lestari memang sudah bercerai dan punya seorang anak, tapi dia sangat bersemangat menjalani hidup. Anaknya juga sangat berbakti. Mungkin kita semua bisa. Ini acara kencan? Bukan tempat sampah. Siapa yang mau si manis kayak gini? Demi uang kuliah Anya, harus kutahan. Jangan hina ibuku. Kalau gitu, bawa ibu butamu ini turun. Pergi. Pergi. Karena semua peserta pria tidak mau memilih Nona Lestari, maka dengan sangat menyesal, Nona Lestari, Anda. Aku baik-baik saja. Astaga, siapa yang menyalakan lampu untuk Nona Lestari? Siapa itu? Masih ada yang mau Nadia Lestari? Itu ayah. Ya ampun, bukankah itu Tuan Wijaya yang berkuasa atas segalanya di kota Aruna? Tuan. Halo Nona Nadia Lestari. Saya dari kota Aruna. Raka Mahendra. Mahendra itu Mahendra yang seperti danau, tapi tanpa 3 titik air. Halo Tuan Mahendra. Aku bukan cuma janda, tapi punya anak perempuan. Kalau engkau menyesal, aku bisa... Aku Raka Mahendra. Bersedia dipasangkan dengan Nona Nadia Lestari. Apakah ini diatur kru acara? Selamat Tuan Mahendra dan Nona Lestari atas keberhasilannya. Ini perjalanan bulan madu dari kulit masa depan untuk kalian. Plus paket pencerah artis premium mereka. Semoga kalian menikmatinya. Anya. Tuan Mahendra, setelah acara ini, tugas kita selesaikan. Tugas? Aku serius ikut kencan buta. Dan kau setuju dipasangkan denganku. Kukira itu diatur kru. Kru acara sudah kasih kita 220 juta rupiah. Kalau sekarang kita bilang, gagal jadi pasangan, kita harus bayar denda 10 kali lipat. 10 kali lipat? Mama Anya mau sekolah. Anya nggak mau bayar denda. Nona Lestari, aku serius. Tolong pertimbangkan baik-baik. Tapi, demi uang kuliah Anya, aku harus coba dekat dengan pria ini. Kru bilang, Kita perlu dokumentasikan kehidupan bulan madu kita. Jadi, kita harus tinggal bersama. Nadia, Anya, mulai sekarang, ini rumah kita. Kamu ajak Anya keliling dulu. Baik. Mama aku ke atas ya. Liontin giok ini. Kok mirip banget dengan liontin pelindung yang kuminta untuk Adrian Wijaya? 1, 2, 3. Nadia? Maaf Tuan Mahendra, saya masuk kamar yang salah. Apa terbentur? Saya baik-baik saja, saya segera keluar. Duduklah. Tuan Mahendra, Anda... Jangan bergerak. Anda hidup sendirian dengan Anya? Bagaimana dengan mantan suami Anda? Maaf Tuan Mahendra, saya tak ingin membicarakannya. Saya tak bermaksud buruk. Maksud saya, bolehkah saya merawat Anda dan Anya? Saya sudah tak tertarik pada pernikahan. Mengapa semuanya di sini terasa sangat familiar? Astaga. Lupa setel alarm tadi malam. Tak tahu jam berapa sekarang. Anya. Jangan khawatir. Anya sudah saya antar ke sekolah. Terima kasih, Tuan Mahendra.
Mau sarapan? Terima kasih. Biar saya suapi. Tidak usah. Saya bisa sendiri. Tuan Wijaya, mata nyonya bisa diobati. Tuan Wijaya, kata dokter. Masih ada harapan untuk mata nyonya. Asal minum obat teratur, penglihatan nyonya pasti pulih. Maaf Tuan Mahendra. Saya tak ingin bicarakan dia. Jika Nadia Lestari bisa melihat, dia pasti tak mau bertemu saya. Pasti akan bawa Anya pergi lagi. Nadia Lestari, maafkan egoisku. Tapi aku sungguh tak bisa kehilanganmu lagi. Halo? Apa? Anya dipukuli di sekolah? Anya. Mama, akhirnya Mama datang. Mereka yang menggangguku. Anya. Kenapa kamu berdarah? Cepat bilang ke Mama. Siapa yang nakali kamu? Kamu masih berani tanya? Kalau bukan karena Anya kamu, nakali Bimo, dia juga tidak akan jadi begini. Aku tidak nakali Bimo. Dia yang memasukkan sampah ke tasku. Bilang ibuku buta. Bilang aku anak tanpa ayah. Aku masukin sampah ke taskunya, biar dia bisa jual dapat uang lebih. Aku saja belum bilang dia bau. Bu Guru, kamu terlalu berat sebelah. Yang jelas Bimo ini yang... Jelas apa? Anak kami Bimo tidak salah. Anakmu kan tiap hari pungut sampah. Kamu kan memang buta. Dia kan memang anak tanpa ayah. Siapa bilang Anya tidak punya ayah? Jangan takut. Kamu ayah dadakanannya? Kalian yang nakali Anya kami? Sekelas banyak murid, kenapa tidak nakal yang lain? Kok cuma hanya kalian yang dinakali? Ya karena dia, identitasnya rendah, sifatnya buruk. Lagi pula, satu tangan tidak bisa tepuk. Bisa tidak tepuk? Pria, kamu berani pukul aku? Bisa tidak tepuk? Hei, kamu ini. Aduh. Bunyi nggak? Kau tahu siapa aku? Percaya nggak? Satu tamparan ini akan kubuat kau bangkrut total. Uang bisa ku beri? Tapi kau berani terima? Jangan pura-pura. Siapa kau pikir dirimu? Jangan-jangan kau Tuan Wijaya? Cukup. Jangan sampai kulihat kalian lagi di kota Aruna. Pergi. Kami segera pergi. Ya, kami segera pergi. Dasar anak ini. Papa, tangan Papa berdarah. Paman, tadi keren banget. Andai Paman benar-benar papaku, Mama pasti ada yang lindungi. Asal Mama mau paman ini siap jadi papa Anya kapan saja. Mama, tadi Paman yang bantu kita. Mama harus balas budi gimana? Anya, bukannya kamu harusnya ngerjain PR? Kalau gitu Anya nggak ganggu Papa Mama ya. Tuan Mahendra, kebaikan Tuan pada aku dan Anya, dan sampai aku bingung harus berterima kasih gimana. Tuan Mahendra, hubungan kita begini agak terlalu cepat ya? Nadia, aku serius. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Beri aku satu kesempatan untuk jaga kamu dan Anya. Pria ini lembut dan punya rasa tanggung jawab. Berbeda jauh dengan Adrian Wijaya si brengsek itu. Haruskah demi Anya coba dekat-dekatan dengannya? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku teringat hal buruk. Nadia, aku akan baik padamu. Apa yang kupikirkan? Dia begitu baik padaku. Kenapa aku malah teringat si brengsek Adrian Wijaya itu? Nadia, aku mencintaimu.
Kenapa ini? Mataku. Apa bakal sembuh? Mama. Papa bilang mau kasih kejutan. Nona Lestari, wajahmu tampak kusam. Kurang istirahat ya. Produk kulit masa depan ini, lotion pencerah 377, sengaja disiapkan Tuan Mahendra untukmu. Mataku benar-benar akan sembuh. Sebentar lagi, aku bisa lihat wajahnya. Nadia. Maukah kau menikah denganku? Adrian Wijaya? Kenapa kau? Nadia. Kau bisa melihat? Dengar penjelasanku. Kenapa? Kenapa lagi-lagi kau? Apa maumu sebenarnya? Menyakitiku sekali belum cukup? Mau sakiti aku lagi? Apa kau harus lihat aku mati baru puas? Bukan, Nadia. Aku tak bermaksud. Jangan sentuh aku. Nadia. Nadia. Dengarkan aku. 7 tahun lalu aku tak tahu kau akan... Tak tahu? Kau bahkan siapkan urusan kematianku? Apa lagi yang kau tak tahu? Aku... Ini kudapat dengan bersujud untukmu. Keselamatan dan kesehatan ditebus dengan uang penebus nyawaku. Adrian Wijaya. Aku tak mau lihatmu lagi. Nadia Lestari. Kalau istriku tak tertolong, seluruh rumah sakit ini kubinasakan. Aku tak boleh kehilangan dia lagi. Laporan buruk, Direktur. Pasien akibat benturan kecelakaan mobil, jantungnya pecah. Harus segera operasi transplantasi jantung. Operasi ganti jantung? Mendadak sekali. Mau cari donor jantung cocok di mana? Pakai punyaku. Pakai jantungku. Nadia. Nyawa yang kutanggung padamu, akhirnya kubayar. Nona Lestari, setelah pulang, jaga nutrisi. Jangan sampai emosi. Rutin periksa ke rumah sakit untuk pantau kondisi jantungmu. Ya. Omong-omong dokter, bisakah Anda beritahu, siapa pendonor jantung saya? Siapa? Saat itu kondisimu kritis sekali. Harus operasi transplantasi jantung. Untungnya waktu itu ada donor jantung cocok. Soal pendonor jantungnya, rumah sakit wajib jaga kerahasiaan, pendonor dengan ketat. Selamat dari maut, rezekimu pasti lancar. Harap kamu bisa hidup membawa harapan pendonor akan kehidupan. Hidup dengan baik. Bu, kita kesini buat apa? Katanya sini tempat memohon ampuh. Ibu kesini mau mendoakan orang baik yang mendonorkan jantungnya. Ayo pergi. Dua tamu datang untuk berdoa. Permintaan di sini sangat manjur. Ini... Minta bertemu istri tercinta dalam mimpi. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Ini ayah. Kenapa di pohon ini semua tulisannya ayah? Kalian menanyakan Tuan Wijaya? Tuan Wijaya kesini sudah 7 tahun lamanya.
2.557 doa ini, semua permintaan Tuan Wijaya untuk mendiang istrinya. Saat hidup tak dihargai. Setelah mati baru taat berdoa? Apa gunanya? Perkataan Anda salah paham tentang Tuan Wijaya. Dulu, Tuan Wijaya selalu ke gunung kami, cari guru wibawa berobat. Karena tubuhnya murni, tak bisa hidup lewat usia 30. Guru wibawa bilang, carikan dia istri resmi. Pakai nyawa istrinya untuk selamatkan nyawanya sendiri. Tapi yang tak seharusnya, Tuan Wijaya malah jatuh cinta pada istrinya. Walau setiap sakit sangat menderita, walau tahu ajalnya dekat, dia tak mau sakiti istrinya sedikit pun. Sampai akhirnya, Tuan Besar Wijaya, agar Tuan Wijaya bisa hidup, minta guru wibawa buat obat palsu. Bohong ke Tuan Wijaya. Bilang nyonya minum ini, habis menyempurnakan pernikahan pasti selamat. Nyonya Wijaya pun terbunuh. Setelah kejadian itu, Tuan Wijaya hampir semua keluarganya dipenjara semua. Sayangnya, Tuan Wijaya berdoa di sini 7 tahun. Nyonya Wijaya tak pernah muncul dalam mimpinya. Mungkin karena terlalu benci padanya. Mama, aku sudah selesai nulis. Tolong ikatkan di pohon ya. Oke.